المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم عليه والفريقين من ربي ومن أجلي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا أمير عظيم أبر في قول من أولنا عني يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أول مقطع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain. Sallallahu jami' tabi'in wa tabi'i tabi'il man tabi'ahum ma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallibid wal ulama'il amilin wal muhaddithin wa qurrasirin wa lidhan. Sallallahu jami' sayyidatina sufyan makan masyarqil ardil baragharbiha al khassa jami'ul tis'a usul ma syaikhun tas. صلى الله عليه لهذا البلد أهم الشيخ هذا صلى الله جميع شيخنا من شيخنا الخصوصا من العرب الله الشيخ عبد الله عبد الله صلى الله عليه الشيخ محمد سباد رسول الله حسن وصول ما ابن شيخ الناصبين المجمع صلى الله عليه والدينا لديكم خاصة وأمواتنا وأنوات المسلمين عام صلى الله عليه جميع من عمر هذا المسجد والعابدين بالمتصدق سابقا ولاحقا أن الله تقبل من الجميع وصلى الله عليه الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي صلى الله عليه الإمام شقيق البلخ وصلى الله عليه الإمام حاتم العاصم صلهم وبر مشايخهم الله نشم رحمة المغفرة لدرجات بالجنة يعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرار وأنوار آخر ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dalam kesempatan kajian sore niki kula badhe nyampaikan setunggal cerita ingkang sangat agung faedahe. Cerita niki antara dua orang mulia, seorang guru yang mulia, murid yang mulia. Suatu ketika Imam Syaqid Al-Balkhi, beliau wafat tahun 194 Hijriah, santri daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham santri daripada Fudail bin Iyad
Fudail bin Iyad santrinya kalau tidak salah Sufyan As-Sauri, sampai kepada Rasulullah. Syakik Al-Balkhi ini adalah satu orang sufi dari negeri Khurasan, terletak di daerah Balkh yang sekarang katanya masuk daerah wilayah Afghanistan. Syakik Al-Balkhi punya santri namanya Hatim Al-Asam, wafat tahun 237 Hijriah. Ini sebaik-baiknya kurun, karena Rasulullah afdalul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, 3 kali. Sebaik-baiknya masa kurun adalah masaku, kata. Kemudian tabi'in, lalu tabi'it tabi'in. Ini yang dimakan salah. Hatim Al-Asam namanya Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam, Hatim bin Alwan Al-Asam. Al-Asam itu maknanya tuli. Julukan beliau itu adalah, kalau sekarang siapa Pak Hatim Tuli. Beliau terkenal orang yang tuli, tapi sebenarnya beliau tidak tuli. Beliau ini seorang sufi yang mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Diriwayatkan banyak riwayat. Satu riwayat yang saya baca, beliau ketika nikah zaman dulu niku kan mboten saling kenal kaya sakniki. Kalau nikah sekarang kan sudah ada PDKT ya. PD-PD apa sembarang ono wis dijajal-jajal. Kawin orang dulu mboten nate kenal. Ya tentunya malu, manten-manten singen lah isin ngoten. Manten sakniki mboten. Ala wis digawahi ngalor ngidul kurang saulan wis tambah wis. Jangan sampai tidak dikatakan dosa, niku dosa. Sampai harus cemburu, harus mengatakan dosa. Kalau tidak begitu dikatakan dayus, ya, germo manane. Orang yang rela anak perempuannya itu dibawa ke sana kemari oleh orang yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, itu dayus. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga, baunya saja tidak akan dapat. Ya biar kita dikatakan kolot. Hatim Al-Asam ketika menikah itu kan tidak saling kenal, malu. Ketika malam pertama gitu tentunya wong podo ndak kenali, nemen isine. Kamar, ana di kamar turu bareng. Ya sik nyopo sik gak wani ngotik. Lho ketika asik-asike cedek. Maaf, istrine niku ngentut. Istrine kan salah wis isin, gak tahu kenal, turu bareng, ngentut. Buntute ya apa-apa tit, apa bros daro. Yang jelas kentut. Nah, karena ndak pernah kenal baru mantan baru ngentut kayak gitu, malu istrinya tuh, kelihatan sangat merah. Hatim Al-Asam tahu kalau istrinya itu sangat malu. Akhirnya beliau itu berinisiatif pura-pura tuli. Maka ketika ditanya oleh istrinya, bilang, "Hah? Mana?" Ditanya, "Apa? Mantu Pak, minta apa?" Kata istrinya, "Alhamdulillah, jadi saya kentut tadi tidak dengar, dia tuli." Sampai segini akhlaknya kepada istrinya. Dan beliau pura-pura tuli itu selama 20 tahun.
Ketika istrinya ini wafat, baru beliau itu nggak tuli. Orang kaget, oh kamu ini gimana? Setelah kawin wafat istrinya terus menikah lagi kok nggak tuli? Bukan begitu akhirnya cerita. Jadi beliau selalu ketika jualan ditanya orang pura-pura tuli. Saya mikir khusuknya itu hatinya gimana? Pura-pura tuli 20 tahun. Masya Allah, karena menjaga perasaan seorang istri. Lihat, kalau sampean profesor-profesor itu yang ada di YouTube itu tanpa menjaga perasaan siapapun, ya, dia mengatakan bodoh, dia mengatakan dungu, ya, itu profesor tidak berakhlak. Gitu. Kalau sudah kita lihat dari sini saja, kita sudah tidak ada apa-apanya. Hatim Al-Assam ini suatu saat ditanya oleh gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Gurunya berkata, wahai Hatim, sudah berapa tahun kau menimba ilmu di sini? Beliau menjawab, aku di sini sudah 30 tahun wahai guruku. 30 tahun mondoi tiang singen ngoten niku. Kados Mbah Manap pendiri Pondok Lirboyo niku 23 tahun wonten di Syekhona Khalil. Mboten wani wangsul, baru diusir nang Syekhona Khalil niku wangsul. Niku mboten anu mondok malih tengge Mas Hari baru dinikahno. Umur swidak napa nikah. Hatim Al-Assam niki mondok 30 tahun. Terus ditanya oleh gurunya, selama 30 tahun itu apa yang kau dapat dariku? Beliau mengatakan, Hatim Al-Assam mengatakan, saya selama 30 tahun itu mendapat 8 faedah. Bayangkan, pelajaran yang diserap selama 30 tahun, beliau punya kesimpulan 8 faedah. Lalu ditanya, coba ceritakan, apa 8 itu? Baik wahai guruku. Beliau menjawab, aku dengan 8 faedah ini, aku berharap kepada Allah agar aku nanti diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan surga. Yang pertama, beliau mengatakan kepada gurunya, langsung kalau terjemahkan percuma aja gak toko-toko nggih. Andai karena sing kitab ya kula maknani. Aku melihat manusia itu, maka aku melihat dari setiap seseorang dari manusia itu adalah punya sesuatu yang dicintai, punya sesuatu yang ia sayangi, siapapun. Satu faedahnya, beliau memandang manusia itu semua, setiap orang itu pasti mempunyai sesuatu di dunia itu yang ia cintai dan ia sayangi. Tapi kata Hatim Al-Assam, adapun perkara yang dicintai itu semua hanya akan menemani dia di dunia ini sampai dia menyebut kematian. Ketika sakit, yang disayangi mungkin istrinya, anaknya, kalau sakit masih menunggu. Ya. Wa ba'du ila syafiril qabri, dan sebagian yang dia cintai, yang dia sayangi itu mengantarkan dia nanti ke kuburan. Mungkin mobilnya dipakai, mungkin kalau dipakai, mungkin sepeda motornya dipakai anak-anaknya untuk mengiringkan dia ke makam.
Tapi uangnya yang di bank tidak mungkin, adalah sebagian. Dan kemudian setelah itu, setelah dia masuk ke kuburan, maka tidak ada satupun yang ia cinta itu ikut masuk ke kuburan. Istrinya yang dimanja, ya pakaiannya luar biasa, perhiasannya, dia saling menyintai sehidup semati, bedaknya apa, ya mahal semua. Ketika suaminya mati, dia menangis, mengantarkan, lalu pulang. Setelah pulang, kalau memang cantik, banyak yang menghibur, sudah tidak usah susah, mudah-mudahan dapat ganti, kalau bisa saya. Anaknya juga tidak masuk kuburan, ibunya, siapapun, ya. Andaikan dia dari ketua partai, pengurus-pengurusnya yang dulu setia, tidak akan ada satupun yang mau masuk ke kubur, tidak ada. Mobilnya mau dimasukkan kuburan, protes anaknya, ini warisan saya. Emasnya tidak mungkin, itu haram, ya, tidak boleh. Dengan demikian kata Hatim Al-Asam, maka aku berpikir, ya, kalau memang orang di dunia ini semua yang dicintai hanya paling pol mengantarkan dia pergi ke kuburan dan tidak ikut masuk dan tidak bisa menghibur dia sendirian dalam kuburan, maka aku berkesimpulan bahwa paling utama-utamanya kekasih bagi seseorang, yang mana kekasih itu nanti akan masuk mengikuti dia ke liang lahat, dan mana kekasih-kekasih itu yang nantinya akan menghibur dia dalam kuburan. Fama wajadtu ghairal amal as-sholihah, maka aku tidak akan pernah mendapati kecuali amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan. Maka aku bergegas untuk melakukan amal-amal kebaikan dan menjadikan amal-amal kebaikan itu sebagai kekasihku, dengan harapan nanti amal-amal kebaikan yang menjadi kekasihku itu di kuburan menjadi lampu penerang bagiku dan menjadi teman penghiburku dalam kuburan, dan dia tidak akan pernah meninggalkan aku untuk selamanya. Begitu dalam niki wolu cukup apa ndak sak Ramadan. Jadi 8 faedah setunggal, yang satu niku beliau memandang semua manusia. Saya sampean yang di masjid iki, sing di kampung iki kabeh, pasti kita ini punya yang kita kasih, kan ngoten nah. Kita sayang, ono sing sayang nang omahe, masya Allah, nggih, ndak kena tenggol titik, diteleki seriti ae, diserbeti, ditukokno cet maneh, disayang, bocor sedikit, waduh bingung. Mobilnya kepanasan bingung, dilebokno, ya. Ada orang nyalep bingung, khawatir kepepet, nanti beret nanti. Anak pasti, kalau ke anak ya kita pasti sayang, tapi kadang kesayangan kita itu kadang-kadang menjadikan anak kita itu kurang ajar kepada kita, kata kita terlalu memanjakan dia. Akhirnya hati langsung ini akan berpikir, semua orang yang mencintai sesuatu di dunia ini, ya ada sebagian yang mengikuti dia sampai ketika dia sakit ditunggui.
anaknya, keluarganya. Ada sebagian yang mengikutkan dia, mengiringkan dia sampai ke kuburan saja. Ada yang enggak, yang di bank itu. Yang di bank itu kalau sakit ya enggak datang. Kalau ke kuburan ya enggak bisa. Masa bawa ATM? Akhirnya beliau berpikir, punya kesimpulan bahwa yang ikut ke dalam kuburan adalah amal-amal soleh. Maka beliau bergegas untuk selalu beramal soleh. Yang mana amal soleh ini beliau jadikan kekasih bagi beliau. Yang mana kekasih itu nanti akan mengikuti seseorang itu ke kuburan dan menjadi penerang, juga menjadi penghibur bagi dia. Kan ada hadis nih, ada hadis bahwa amal-amal soleh itu nanti di makam kita, di kuburan itu akan datang ya, yang menjelma menjadi perempuan yang sangat cantik, yang tidak pernah kita melihat di dunia. Akhirnya orang yang mati itu tanya, siapa engkau wahai gerangan? Kok begitu cantik, senyumanmu luar biasa, terhibur. Dia menjawab, aku adalah amalmu, amal solehmu, sodakohmu, sholat jamaahmu, puasamu, hajimu, tawadukmu, ikhlasmu menjelma sedemikian rupa. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kadang sampai menyesal, duh, kenapa aku tidak beramal yang lebih baik lagi, agar kebahagiaanku di dalam kuburan ini semakin sempurna. Kita sayang kepada anak kita kalau mati, ya, jangankan tahlil, jangankan ke kuburan, kadang dia mengharamkan tahlil, mengharamkan ke kuburan. Lalu terus apa yang kita harapkan? Sakaratul maut, saya itu pernah diundang seseorang, kebetulan sakaratul maut, ya. Waktu itu saya disuruh baca Yasin di kamarnya. Begitu mau masuk kamar, anaknya itu jejer semua baca Yasin. Tapi yang dibaca itu terjemahannya tidak karu-karuan. Perempuan-perempuan baca Yasin itu katokan tok, Pak. Waduh, iki opo iki? Bingung. Ya apa kalau gitu? Tapi kalau amal kita itu jelek, maka dalam kuburan itu dijelaskan dalam hadis akan menjelma sebagai seorang perempuan tua yang sangat menakutkan. Bayangkan ada di dalam kubur, bukan di kuburan. Kalau sampai di kuburan terlihat orang yang sangat jelek, gimana Pak? Laris, apa saja ditendang sama-sama. Ya. Akhirnya begitu ketakutan dia, tanya, wahai gerangan, siapa engkau sebenarnya? Aku adalah teman kamu. Kok bisa? Iya, karena aku adalah jelmaan daripada amal-amal jelekmu. Akulah ini zinamu. Aku ini adalah pelitmu. Aku ini adalah congkakmu. Aku ini adalah kesombonganmu. Aku ini adalah maksiat-maksiatmu, yang suka minum khamr, yang tidak sholat. Oleh Allah aku disuruh datang untuk menemani kamu di dalam kuburan. Meronta-ronta dia. Inilah satu renungan yang luar biasa.
bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Kalau tidak salah itu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis. Ketika Rasulullah itu mau ke masjidnya, melihat sahabat lagi asik bercengkrama sambil tertawa-tertawa. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Kenapa kamu kok semacam ini? Lau aksartum dzikra hadzimil ladzat la syagalakum amma ara." Andaikan kamu dalam masjid ini mengingat kematian, tentunya ingatan kamu kepada kematian itu akan menyibukkan kamu daripada ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ini. Fa'aksiru min dzikri hadzil ladzat, maka perbanyaklah mengingat sesuatu yang memotong, memangkas kenikmatan secara total, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu la ya'ti yaumun 'alal kubur illa wa huwa tatakallamu bi siddi kalimatin. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak lewat satu hari itu, ya, melewati kuburan-kuburan itu, melewati hari Kamis, Jumat, kecuali kuburan itu setiap hari ngomong dengan 6 kalimat, kata Rasulullah. Kenapa kita tidak mendengar? Kalau kita mendengar ya tidak bisa hidup kita, ketakutan terus. Yang pertama, kuburan itu akan ngomong, ana baitul ghurbah, aku adalah rumah yang sangat asing bagi kalian. Asing. Semelarat apapun kita di dunia ini, tidur itu masih ada alas, masih ada udara. Apalagi yang kaya, kasurnya empuk, ada AC-nya. Maka ketika kita masuk ke kuburan, itu asing bagi kita. Kuburan ngomong, ana baitul ghurbah, ana baitul wahsyah, aku adalah rumah yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan kalau kita sendirian? Mungkin kalau orang berpikiran ateis, sudah mati tuh, coba gali, loh, itu alamnya lain, Pak. Alam barzakh itu lain. Kalau sampean lihat orang di kuburan dikedok, ya sepancet iku. Makanya Imam Ghazali itu memberikan pengertian secara logika bahwa mati itu seperti tidur. Sampai tidur itu bisa ngorok, tapi dalam tidur itu bisa sampean mimpi suatu yang indah. Ada juga sampean bisa mimpi yang sangat menakut. Sampai lek mimpi indah seneng, lek mimpi menakut ya wedi temenan. Makanya di dalam Al-Quran ketika kiamat, di dalam surat Yasin itu, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Ini kok bisa begini, siapa yang bangunkan aku dari tidurku? Tadi seperti orang tidur. Kalau sampean gale mayit ya gitu, itu seperti orang tidur. Tapi yang dialami mayit itulah yang kita tidak tahu. Ana baitul wahsyah, ana baitul wahda, aku adalah rumah yang nemati aku orang yang sendirian, tidak ada yang mau masuk. Ya. Ana baitul turab, ana baitul zulma, aku adalah rumah yang terbuat dari tanah. Aku, dari kata kuburan, adalah rumah yang sangat gelap.
ana baitudud, dan aku adalah rumah tempat di mana ulat-ulatan akan memakan tubuh-tubuh kalian. Maka dari itu mungkin satu ini saja apa yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam, bagaimana beliau yatafakkar, merenung. Inilah renungan yang semacam inilah yang disabdakan oleh Rasul, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Orang berpikir hanya sebentar saja, mungkin setengah jam, mungkin 10 menit, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kalau memang tafakurnya semacam ini. Kalau sampean tawakur masalah kekayaan, anaknya pingin jadi ini, anaknya pingin jadi DPR, sampean pingin rumah, itu namanya bukan tafakur, itu namanya khotir. Ya, khotir dalam bahasa Arabnya, sesuatu khoyal atau amani, umniyah, amani, angan-angan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari satu yang dikatakan oleh seorang sufi terkenal yang mempunyai akhlak yang sangat tinggi, yaitu Hatim Al-Asam. Dan senang yang akan datang akan ada faedah yang kedua, entah pertemuan 3 kali atau 4 kali, entah selesai apa enggak, karena ini adalah kata-kata yang sangat singkat tapi padat dan sangat mendalam. Karena para ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi, sedangkan Nabi itu termasuk itu utitu min jawami'il kalam. Aku ini diberi oleh Allah mempunyai jawami'ul kalim, ada satu ucapan kalimat yang sedikit tapi memuat arti yang sangat luas. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Tentunya di bulan puasa ini, hikmah ini menjadi penggerak, pendorong bagi kita, penyemangat bagi kita untuk semakin kita menyempurnakan amal-amal kita di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Dan nantinya mudah-mudahan kita di 10 pertama ini mendapatkan rahmah dari Allah. Demikian, mari baca apa? Asyhadu an la ilaha